سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الصوفي يعني حضرة الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بالمشهور رحمه الله تعالى وجعل الجنة مسواه ولمشايخنا ولأستاذنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. حسن الله مقاصدنا ويسر الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin setiap Ramadan. Yang pada malam hari ini insya Allah kita akan menghatamkan kitab Musfuriyah, yaitu Al-Mawa'il Al-Musfuriyah. Jadi bercerita tentang masalah hadis-hadis yang dikumpulkan sebanyak 40 hadis yang menjelaskan tentang akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama. Hal ini itu tidak lain karena melihat tahun sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab Ayyuhal Walad, yang mana lebih mengorientasikan kepada akhlak dan etika tata krama dalam proses mencari ilmu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akhlak dan etika yang sifatnya itu lebih umum. Dan kebetulan pada malam hari ini yang kita ambil itu adalah kitab Musfuriyah, di mana kitab Musfuriyah ini itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar, dikenal dengan Al-Musfuri karena cerita yang paling terkenal di dalam kitab ini dan banyak diceritakan oleh para ulama, ceritanya sahabat Sayyidina Umar. Nanti akan dijelaskan di sini, yang membebaskan burung musfur atau burung pipit. Yang karena itulah akhirnya sahabat Rasulullah itu mendapatkan tempat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kitab ini dinamakan dengan kitab Musfuri. Terus tentang masalah motivasinya kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Musfuri, itu tidak lain dari pengakuan beliau. Dari pengakuan beliau di dalam kitab ini juga dijelaskan karena tidak lain mengingat akan hadisnya Nabi yang berbunyi bahwasanya barang siapa manjama'a arba'ina hadisan, jadi barang siapa yang mengumpulkan hadis sebanyak 40, jadi menjaga hadisnya Rasulullah sebanyak 40 hadis, berarti dia sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surga. Nah, berdasarkan hadis itu sehingga beliau mencoba mengumpulkan beberapa hadis untuk dijadikan sebuah karangan dan diajarkan. Karena bagian dari bentuk menjaga menjaga hadis itu tidak mungkin kita hanya menghafal tanpa bisa kita ajarkan. Karena kalau cuma kita hafal saja itu nanti hanya membekas pada diri kita sendiri, tapi tidak akan terus bertahan kepada orang lain. Nah, berangkat dari itu akhirnya terbuatlah kitab yang bernama kitab Al-Mau'izah Al-Musfuri. Karena
target kita itu adalah khatam, insya Allah kajian kita ini selama 15 hari ke depan. Insya Allah paling tidak target kita dalam satu malam paling tidak itu kita harus membaca satu lembar dari kitab ini. Baik, langsung saja kita bacakan di dalam kitab ini mulai dari hadis pertama, insya Allah nanti akan kita tutup pada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas sapa Gusti Allah ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih sinten Allah ing dalem akhirat bloko utawa ing dalem dunya bloko. Insyaallah masalah Bismillahirrahmanirrahim sudah saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak perlu saya jelaskan kembali, meskipun maknanya Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya besar sekali. Insyaallah ini nggak perlu dijelaskan mana. Nanti perlu dijelaskan mana nanti aja, nanti setelah kita sudah sampai pada hadis keempat. Jelas kenapa kok dibuka dengan Bismillah? Semua alasan para ulama, semua kitab beliau itu dibuka dengan Bismillah itu tidak lain berkiblat kepada Al-Quran, di mana Al-Quran yang sudah menjadi mushaf itu dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan juga berkiblat kepada hadisnya Rasulullah yang berbunyi kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik kok tidak diawali dengan bismillah, maka kesempurnaan atau kebaikan dari amal perbuatan yang kita lakukan itu tidak dianggap sempurna. Terus kemudian di dalam kitab ini sama seperti kitab-kitab yang lain dibuka dengan alhamdulillah dan sholawat. Keterangan alhamdulillah dan sholawat di dalam kitab-kitab lain itu juga dijelaskan alhamdulillah dan sholawat itu bagian dari pembukanya pintu langit. Makanya anggur wong donga iku mesti diawali nganggo alhamdulillah karo sholawat, diakhirinya pun dengan alhamdulillah dan sholawat. Karena di dalam keterangan yang lain alhamdulillah dan sholawat itu bagian dari pembuka pintu langit. Alhamdulillah wis kabeh dipuji kang papat iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Jadi pujian itu ada 4. Pujian ada 4 itu keterangannya ada di dalam kitab Aqidatul Awam. Jadi semua puji itu semuanya ada 4, dan semua yang 4 puji itu adalah milik Allah Rabbil alamin kang melayani alam kabeh. Wal aqibatu utawi pungkasane aman ilmu lil muttaqin tetep kedue wong kang padha takwa maring Gusti Allah. Wala udwana lan ono penganiaya iku maujud illa ala zalimina angin ing atase wong kang zalim. Artinya tidak akan pernah ada siksaan itu terjadi kepada mereka-mereka yang bertakwa kecuali mereka-mereka yang zalim kepada Allah. Artinya bukan Allah yang zalim, ya memang manusianya yang zalim. Allah itu enggan untuk menyiksa hambanya kecuali hambanya yang memaksa untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dijelaskan kembali dan diperkuat oleh Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Usfuri wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu utai tambah rahmat takzim iku ala khairi khalqihi muga tetep ing atase bagus-baguse makhluke Gusti Allah Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan muga tetep kaaturake maring keluargane Kanjeng Nabi ajmaina hale sak kabehane. Wa ba'du, ada wa ba'du terserah, yang penting kita tahu kedudukannya. Wa ba'du ai ba'du ma taqaddama minal basmalah wal hamdalah. Wa ba'du lan ing dalam sawise ma taqaddama minal basmalah wal hamdalah fa innal 'abda wa sak temene kawula. Fa innal 'abda wa sak temene kawula ini ingin menjelaskan diri pribadi dari Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Ini ditampilkan tidak lain adalah dari bentuk ketawaduan seorang alim
ketika ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak gambarannya, sebelum kita meminta segala hal kepada Allah, maka harus akui dulu betapa hinanya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'innal abda, kata beliau, fa'innal abda moko sak temene kawula al-mudhibakan agawe dosa Muhammad bin Abi Bakar, nyatane Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Jadi beliau masih merasa wis alim, wis duwe karangan, sik akeh dosane, sik rumangsa akeh dosane. Maka tidak selayaknya kita merasa diri itu aman dari dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Allah itu senantiasa menunggu istighfarnya manusia setiap sepertiga malam. Makanya wis iso tahajudan ojo lali akeh-akeh maca istighfar. Karena istighfar kita adalah sesuatu yang paling ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rahmatullahi utawi rahmati Gusti Allah iku alaihi wa tetep katurake ing atase Abd al-Mudhib utawa Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Apa kata beliau? Ba'datu li khawdi yang dalam sa'use suwine nyilemi abad fi bahri dzunubi yang dalam segorone pira-pira dosa wal isyani lan pira-pira maksiat iku tolaba. Ini ceritanya, jadi katanya beliau itu sebelumnya banyak melakukan dosa kepada Allah. Ada seorang hamba yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar itu banyak melakukan dosa. Ungkapan ini jelas ungkapan karena ketawaduan. Iku tolaba nomri sinten abad utawa Syekh Muhammad bin Abi Bakar ridho rahman maring ridhone Gusti Allah kang duweni sifat welas asih. Ridho rahmani ing ridhone zat kang duweni sifat welas asih. Wa mukhalafat syaitani lan nuprih kanggo nulayani setan. Wa najata lan nuprih selamat minan nironi saking siksane api neraka, siksane geni neraka. Wa dukhula lan kadho maring manjing fidaril jinati ing dalem masuk surga. Artinya ini harapan-harapan yang beliau harapkan dalam proses pengarangan kitab ini. Tidak lain adalah untuk bisa menyelamatkan dirinya. Pertama, untuk mengharapkan ridho Allah, agar senantiasa bisa menyalahi terhadap setan. Kehendak setan kan manusia itu mengikuti apa yang ia kehendaki, tapi beliau mencoba untuk meninggalkan hal itu dan mengharapkan selamat dari api neraka dan masuk surga. Jadi wong ngelakoni ibadah ngarep-ngarep surga karo neraka itu gak masalah. Apakah itu tidak kategorinya ikhlas? Yo, ikhlas itu ada beberapa stepnya. Tapi beliau di sini itu tetap mengajarkan mengharapkan pahala surga dan neraka itu perlu kita jadikan sebagai pegangan dan itu diperbolehkan. Walam tasmah, tetapi ini orang meruake lahu maring abad apa nafsu. Dia ingin mengharapkan ridho Allah, beliau ingin mengharapkan masuk surga, beliau ingin mengharapkan selamat dari api neraka. Tapi kata beliau, walam tasmah lahu nafsu, walam tasmah tetapi ini orang meruake lahu maring abad apa nafsu awali abad. Akan tetapi nafsunya, kata beliau, nafsu saya itu senantiasa tidak menghendaki hal itu. Tidak menghendaki sulukasabilal amani, sulukasabilil amani maring ngambah dalane keamanan utawa kesentosan. Ghairu annahu saliyane sak temene abet iku wajada nemu sapa abet fi hadits khairil insani ing dalam siji keterangan hadise bagus-baguse menungso sahibil mukjizati, menungso kang duweni mukjizat wal burhani lan dalil-dalil kang pertelo. Kecuali pada saat beliau menemukan satu hadis dari Rasulullah sebagai sahibul mukjizat dan dari Rasulullah sebaik-baik manusia berkata, annahu sakmene rasul utawa sahibul mukjizat utawa khairul insan iku qala dawu sinten rasul utawa khairul insan man nyam ing dawuh man
ini hadis yang ditemukan oleh beliau sehingga karangan ini terjadi. Qala dawu sinten Rasul utawa khairul insan man utawi sapa wong iku jamaah gelem ngumpulake sapa man arba'ina ing 40 apane hadisan hadise fa wa utawi man iku fil afwi tetep ing dalem pengapurane Gusti Allah wal ghufrani lan tegese pengapurane Gusti Allah. Fajama'a maqulul ngumpulake sapa al abdu abad maksudnya itu adalah Syekh Muhammad bin Abi Bakar arba'ina ing 40 apane hadisan hadise bil asanidi kelawan pira-pira sanad al muttasilati kang bersambungan ila Nabi mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari hadis inilah akhirnya beliau mencoba memberanikan diri mengumpulkan 40 hadis yang semua hadis ini menurut beliau itu sudah nyambung sanadnya maring Rasulullah. Beliau dapatkan dari mana? Yang didapatkan oleh anil masyayikh saking pira-pira guru al-mukhtarina kang padha kepilih wal a'immati lan pira-pira imam al-kabairina kang al-kibari kang padha agung pangkati al-kibari kang padha agung pangkati. Wayafi lan gelem riwayat asrin sapa kullu wahidin sabun wong siji minal masyayikh ila akhiri ambadus sahabati ngriwayatake ambadus sahabati saking setengah para sahabat al abrori kang pilihan-pilihan. Wazada setelah beliau mengumpulkan hadis sebanyak 40 wazada lan nambahi sapa al abdu kawula fihi ing dalem majumi'an ma ing keterangan yang bukan pantes apa ma bihi kelawan hadis minal mau'izati bayane saking beberapa pitutun minal mau'izati bayane saking pitutun wal hikayati lan pira-pira kecil-kecil cerita al masmu'ati kang dirungokake minal ulama saking para ulama al madhkurina kang wis disebut fil akhbari ing dalam pira-pira hadis Rasulullah wal athari lan pira-pira labete para sahabat. Kemudian setelah beliau mengumpulkan 40 hadis, lah di dalam hadis ini beliau barengi dengan beberapa cerita yang diambil dari ceritanya Rasulullah dan ceritanya para sahabat. Yang semua cerita itu beliau terima dari para ulama. Tujuannya tidak lain asa ayat mana asa menawa kelakuan iku ayat mana yen to aman sapa abet min suhtil mulkil jabbari min suhtil mulki saking bendune pangeran kang dadi ratu al jabbari kang maha meseso. Tujuannya agar keterangan dia itu tidak menyalahi terhadap tidak masuk kepada murkanya Allah. Jadi wong ulama, wong alim iku gak wani nartekno hadis, gak wani jelasno hadis secara langsung. Iki wis ulama, tapi beliau masih menceritakan semua ceritanya dari para ulama, tidak menggunakan pendapat pribadi dalam memahami hadis. Itu tidak lain takut, kata beliau, takut masuk kepada bendune Gusti Allah, takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takut penjelasan beliau itu tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara dalam kenyataan pada hari ini yang sering kita ketahui seolah-olah semuanya itu pengennya Al-Quran hadis dan diterjemahkan atau dijelaskan sesuai dengan keinginannya tanpa dibarengi dengan sanad-sanad yang jelas dalam proses penjelasan hadis. Padahal ulama-ulama kita itu memberikan keterangan-keterangan yang keterangannya itu pun harus nyambung maring ceritane yang sudah dijelaskan dari zamannya Rasulullah, para sahabat dan para ulama. Itu karena kekhawatiran dalam memaknai hadis itu takut salah sehingga masuk kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wayajidu lan ngarep bisa nemu sapa abet manahu ing pengarep-ngarepe abet bil akhirati ing dalam akhirat minal hakimi bayane saking keputusane Gusti
Allah as-sattari kang maha nutupi paring kesalahan. Harapannya tidak lain akan pahala nanti di akhirat ketika dia harus mempertanggungjawabkan akan semua yang sudah dikumpulkan di akhirat. Bibarokati ma sebab barokai perkara jumi akan jamaah akan wis ngumpulake sapa abet bayane minal ahadits bayane saking pira-pira hadis wal akhbari lan pira-pira khabar. Hadis dan khabar cuman bedanya kalau hadis itu ya berarti yang dari Rasulullah. Cuman kalau khabar itu biasanya hadis yang berkenaan dengan cerita. Ada lagi satu asar. Kalau asar itu biasanya identiknya adalah cerita para sahabat. Meskipun itu kadang nyambung maring Rasulullah. Itu bedanya hadis, akhbar dan asar. Kalau hadis itu cerita-cerita yang dikaitkan dengan Rasulullah yang sifatnya umum, baik itu berkenaan dengan hukum ataupun yang lainnya. Itu perbedaan antara hadis, akhbar dan asar. Kalau hadis kadang disebut dengan akhbar, cuman kalau asar itu ada yang berupa hadis, cuman kebanyakan itu ceritanya para sahabat. Itu. Jadi majmu'ah minal ahaditsi wal akhbari. Wal tamasa lan upri sapa abet addu'a ing donga minan nazilina saking wong kang padha ningali fihi ing dalam kitab utawa majmu'ah wal wa'idina lan wong kang gelem nuturi minhu saking majmu'ah warahimalan mugi-mugi melasi sinten Allah man ing wong yadhkuruhu kang gelem nutur sapa man ing abet bidu'ai kelawan doa walayan sahulan orang nglalekne sapa man yadhkur ing abet. Harapannya setiap orang yang membaca kitab saya nanti mau mendoakan saya yang sudah mengarang kitab ini. Dan ya alhamdulillah insyaallah setiap kita ngaji pasti kita mendoakan, dan semua orang yang mengkaji kitab ini pasti mendoakan pengarangnya. Kenapa kok harus didoakan? Karena kalau di dalam dunia pesantren, dalam urusan pendidikan, yang dikedepankan itu bukan cuma transfer knowledge, bukan sekedar transfer keilmuan, tapi juga membangun robitoh ruhaniyah antara guru dan murid. Dan robitoh ruhaniyah itu hanya akan terbangun lewat doa. Makanya mesti difatihai kan sing ngarang kan. Ngaji dimanapun pasti yang mengarang itu dibaca, karena tidak cukup kita mendapatkan ilmu dari yang tertulis di dalam kitab, tapi kita tidak mendapatkan ridho dari seorang pengarang. Karena ridho itu yang menyebabkan barokah. Ilmu yang kita kaji itu membuat kita pintar. Kepintaran tanpa keberkahan itu tidak akan memberikan dampak yang besar untuk perbaikan kehidupan. Itu perlunya nyapa kok difatihai. Punya saya itu kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu alhamdulillah ngaji sudah hatam beberapa kali, dan itu mau dibeli ya mahal. Dia tidak mau, karena pernah ingat dakwahnya dulu, yang mahal dari kitab yang kamu miliki itu bukan harga kitabnya, tapi dari Fatihah yang senantiasa dipanjatkan pada saat kalian mengkajinya. Karena kalau guru saya itu rata-rata kalau urusan Basul Masail, beliau itu ketika buka kitab nggak ada, pasti difatihai. Gurunya difatihai, yang ngarang kitabnya itu difatihai. Kalau Basul Masail itu kadang muncul, gurunya itu datang, coba bukaan di kitab sing iku, dibuka itu ada betul. Nah, kejadian-kejadian seperti itulah yang dimaksud dengan robitoh ruhaniyah. Itu hanya bisa dicapai dengan Fatihah dan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada guru-guru kita. Jadi itulah yang diharapkan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Busuri dalam proses pengarangan kitab ini. Cuman menariknya, lek ancane uangnya itu ulama, uangnya itu alim, ditakdir Gusti Allah ancane api,
Beliau kan mengaku sebelumnya, saya itu lama sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Cerita ini. Jadi bukan saya itu pengennya saya itu mengharapkan ridho Allah, pengennya saya itu mendapatkan pahala surga dan dijauhkan dari api neraka. Cuman saya, nafsu saya itu tidak menghendaki hal itu. Jadi nafsuku itu senantiasa mengajak kepada hal yang jelek saja. Hingga pada suatu saat saya menemukan satu hadisnya Rasulullah yang mengatakan, barang siapa yang sanggup menjaga 40 hadis, maka dia akan senantiasa ada dalam ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya gara-gara melihat hadisnya Rasulullah sibuk kanggo ngamal. Makanya kalau sampai mau bercerita tentang masalah para sahabat, kan sekarang itu populer orang itu takfir, ya kan? Padahal para sahabat itu tidak semua sahabat itu takfir, itu tidak semua. Sahabat Umar tidak, terus sahabat Abu Bakar itu tidak. Kalau tidak salah itu yang hafal Al-Quran itu dari kalangan sahabat itu salah satunya hanya Sayyidina Ali dari sahabat yang 4. Jadi kenapa? Karena kalau dulu itu ketika menerima ayatnya Allah dari Rasulullah, yang mereka sibuk itu bukan mereka hafalkan, tapi yang mereka sibukkan itu adalah bagaimana bisa mengamalkan. Jadi gak sempat ngafal no. Dari awal dhewe gak hafal, ya muga-muga sibuk ngamal. Muga sibuk ngamal. Jadi nek sampean niku ditanya, "Lho awakmu lho gak hafal?" Wis gak apa-apa, aku sibuk ngamal. Ya karena memang para sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu banyak yang tidak hafal, bukan tidak tahu Al-Qur'an, tapi memang sudah sibuk untuk mengamalkan. Nah, sama seperti ini, beliau cukup tahu satu hadisnya Rasulullah, terkaryalah satu kitab. Lah awake dhewe ngerti pirang-pirang hadis. Kitab yo gak ono, amale yo ilang. Wallahu a'lam bishawab. Ya itulah ulama itu kayak gitu. Ya muga-muga awake dhewe yang kumpul di sini, yang ikut mengkaji kitabnya beliau ini, kalau kita berkiblat kepada dawuhnya Habib Abdullah Badal Haddad di dalam kitab Nasoihud Dunia, kata beliau, sapa-sapa wong lek sampean pengen kumpul karo para ulama il akhirah sing wis terkenal manfaate kanggo umat lan bangsane, maka kajilah kitabnya. Karena dengan mengkaji kitabnya itu sama seperti kita ngaji kepada beliau langsung. Kalau saya yakin untuk hal itu. Kalau saya itu ya yakin. Artinya para ulama itu tidak pernah meninggalkan kita. Para waliullah itu tidak pernah meninggalkan kita dan pasti akan terus membarengi kita. Meskipun dalam gambaran kita beliau membarengi kita dengan karya-karyanya. Tapi banyak hal yang terjadi. Guru saya di pelosok itu ceritanya beliau itu ketika sebelum meninggal itu tutup di bab mayit itu iso gak terus diulang moro-moro diulang, akhirnya belum sampai selesai beliau meninggal. Dan sering terjadi seperti itu. Kemarin ketika kita tulus untuk ngaji kitabnya para ulama, itu sering kejadian seperti itu. Sebelum terjadi fenomena fenomena dulu kan sempat terjadi yang namanya gempanya cerita adzan. Nah kebetulan pada saat itu kita kaji kitab Al-Qur'an, dan alhamdulillah sebelum terjadinya itu kita sudah masuk pada bab pembacaan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu boleh dibaca keras atau tidak? Habis itu kita setak berhenti gitu loh. Tiba-tiba ada kegiatan yang lain, berhenti ngajinya. Lama berhenti, tiba-tiba ada cerita tentang masalah azan itu yang sempat viral. Akhirnya sempat gak bisa ngaji. Saya kepikiran iki cara ngeling nore arek iki yo ben gak melok ngomong-ngomong perkara sing ra bener terkait dengan berita itu. Akhirnya pada saat saya buka kitab, oh iya alhamdulillah kitabnya wis tutup di bab masalah Al-Qur'an. Kok meneh ada lawang Al-Qur'an ae ono aturan insyaallah arek selamat. Ya.
berhenti dalam hal-hal seperti itu. Kayak kemarin berhentinya kitab Nasoihud Dunia. Sekarang itu kan kemarin berhentinya itu tepat di bab puasa, dan itu tidak pernah kita agendakan sebelumnya gitu. Dan itu sering terjadi. Itu yang saya rasakan. Apa dari yang didawuhkan oleh Habib Abdullah Badr Haddad, kalau para ulama itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya terserah, sama mau percaya atau tidak. Kalau saya percaya, artinya mungkin yang kita percaya ulama itu tidak meninggalkan kita mungkin karena karyanya. Tapi kalau saya merasakan lebih daripada itu. Jadi memang kalau kita mengkaji langsung kitabnya, terus langsung ngaji kita istiqomah dan murni memang kita itu betul-betul dijaga. Artinya kita tidak gegabah dalam mengikuti kehidupan yang sudah seperti ini. Itu. Nah ini kenyataannya ya seperti itu. Itu dari penjelasan awal mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Musfuri. Hadis yang pertama kan 40 hadis, berarti nanti yang akan kita bahas itu adalah 40 hadis. Hadis yang